Cik, pernah nggak lo mikir kalau parfum mewah yang harganya jutaan itu sebenarnya mengandung bahan yang asalnya mungkin menjijikan? Kita bicara soal muntahan paus, sekresi musang yang stres, sampai kelenjar berang-berang. Tapi di tangan seorang perfumer, hal-hal kotor itu akan berubah menjadi kemewahan yang tak tergantikan. Halo semuanya, balik lagi bareng gua Noval. Video ini adalah bagian dari playlist Perfumery Fundamentals dari Indosense Colony Series. Gue sebagai independent perfumer yang masih belajar dan terus berbagi ilmu, hari ini mau ngajak lo semua buat menyelami dunia animalik. Ini adalah bahan-bahan hewani yang menjadi rahasia kedalaman dari sebuah aroma parfum. Mungkin lo nanya, kenapa sih kita tuh harus pakai bahan berekstrak dari hewan? Jawabannya ada tiga. Yang pertama untuk fiksasi atau daya tahan, yang kedua untuk sebuah kedalaman, yang ketiga untuk kehangatan sebuah parfum. Jadi tanpa bahan-bahan hewani, parfum ini seringkali kerasanya tipis dan nggak berkarakter. Jadi ini adalah paradoks aroma yang bagaimana sesuatu yang berbau busuk bisa menciptakan tekstur yang velvety dan hangat saat dilarutkan di dalam alkohol. Yang pertama bakalan kita bahas ini adalah ambergris. Bahannya berasal dari paus sperma yang perutnya teriritasi oleh paruh tajam cumi-cumi yang dia makan. Perut paus ini memproduksi gumpalan hitam busuk untuk melindungi organ-organnya, yang akhirnya akan dikeluarkan nanti ke lautan. Jadi gumpalan ini tuh akan mengapung, kena matahari dan ombak selama berbulan-bulan, sampai berubah menjadi batu yang bertekstur putih dan abu-abu. Disinilah keajaiban itu baru terjadi. Bau busuknya itu berubah menjadi aroma powdery dan manis yang sangat mewah menurut gua. Harganya juga untuk kualitas True Grey Ambergris ini bisa mencapai $30.000 per kilogram. Lalu ada Musk dari Rusa Kasturi Tibet. Ini sangat ilegal dan perdagangan resminya sudah dilarang karena populasinya jadi terancam. Aromanya ini tajam, intim, dan menurut gua agak liar. Jadi jauh banget dari kesan bersih white musk yang sering kita temuin di parfum-parfum lain. Tapi yang paling kelam ini sebenarnya bukan musk, tapi adalah civet. Di industri tradisional, civet atau musang ini dikurung di kandang sempit dan sengaja diganggu terus biar dia mengalami stres. Karena kalau musang ini stres, mereka itu memproduksi lebih banyak kelenjar pertahanan di bagian belakang tubuhnya itu. Jadi inilah realitas pahit yang bikin industri modern sekarang ini lebih memilih beralih ke bahan sintetis demi etika hewan. Kemudian ada juga Castoreum dari berang-berang. Karena mereka ini dianggap hama yang merusak hutan, pemerintah di beberapa negara tuh mengeluarkan perintah pemusnahan terhadap hewan tersebut. Nah, kelenjarnya ini diambil sebagai produk sampingan untuk memberikan karakter leathery yang sangat kuat pada parfum. Di sini gue juga mau bahas oud atau gaharu. Walaupun secara teknis ini tuh sebuah tanaman, tapi gue sebut tanaman ini sebuah tanaman yang berasa hewan. Karena aroma animaliknya itu muncul dari infeksi jamur pada pohonnya. Dan yang terakhir ada beeswax. Sebagai alternatif berkelanjutan ini, beeswax digunakan untuk memberikan kesan aroma madu yang manis. Jadi fun fact-nya itu industri semir sepatu kayak Kiwi, dia tuh kalau nggak salah pakai 1% beeswax absolut biar aromanya khas dan dia mempunyai perbedaan dari kompetitornya. Industri parfum modern emang udah beralih ke molekul buatan laboratorium demi harga dan etika tadi. Tapi jujur, parfum vintage yang mengandung bahan-bahan seperti tadi kita sebutkan itu akan mempunyai jiwa yang terus berubah seiring waktu. Dan itu pun hal yang sesuatu dan itu pun sesuatu hal yang sulit untuk ditiru oleh laboratorium. Ya, jadi inilah ringkasan material yang tadi kita sebut-sebutkan.
Pesan gua setelah kita mempelajari ini, mungkin kita akan bisa lebih mengenali sumbernya, kemudian yang pasti akan lebih menghargai prosesnya. Gua Noval, jangan lupa subscribe dan join komunitas kita di Indosen Koloni buat diskusi lebih lanjut. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep blending with heart and smell you later.